Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat mengadakan kembali pengajian Juanda kali ini, yaitu Talaki Kitab Ahlul Haq wa Sunnah karya Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Alhamdulillah Ustadz Wahyudi telah berada di tengah-tengah kita sekembalinya dari menuntut ilmu dari Mesir. Alhamdulillah sudah bisa kembali mengajarkan ilmu kepada kita. Beliau juga saat ini secara langsung membimbing para santri di pesantren Al-Muflihun Temanggung. Alhamdulillah. Berikutnya langsung saja Ustadz, mungkin kita untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz untuk memulai kajian kita malam ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama ngasih bareng. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, yang pertama saya mohon maaf karena beberapa waktu kita tidak dapat bersua, tidak dapat ngasih bareng karena internetnya masalah. Baru beberapa waktu kemarin Telkom kita coba, teknisinya kita coba sampaikan masalahnya apa, dan alhamdulillah sekarang bisa aktif kembali. Mudah-mudahan untuk selanjutnya juga bisa lancar. Dan ini mungkin kali pertama saya mengadakan Zoom dan saya di Indonesia. Alhamdulillah sejak tanggal berapa? Tanggal 5 bulan Juli, sudah 3 minggu berarti saya sudah di tanah air dan sudah membersamai santri-santri di Pondok Al-Muflihun. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan bisa mengemban amanah dengan baik. Untuk selanjutnya, bab terakhir kemarin terkait dengan ilmu perspektif Ghazali, sudah saya sampaikan bahwasanya Imam Al-Ghazali itu membagi ilmu menjadi, atau di dalam bab Ihya Ulumuddin, ilmu itu dimasukkan ke dalam bab pertama karena memang ilmu itu sangat penting. Ilmu menjadi landasan kehidupan umat manusia. Bahkan sesungguhnya tugas utama manusia di muka bumi ini adalah untuk membangun peradaban dan sangu istilahnya, ataupun bekal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam adalah bekal ilmu, dan dengan ilmu itu pula para malaikat dan juga makhluk di muka bumi menghormati manusia, menghormati Nabi Adam alaihissalam. Semua diminta untuk hormat sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam telah diberikan ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Oleh karena memang sangat layak sekali ketika Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya ini memasukkan bab ilmu ke dalam bab pertama. Saya akan sedikit mengulang terkait dengan apa yang telah kami sampaikan sebelumnya karena sudah cukup lama. Wa fihi sab'atu abwabin, terkait dengan bab ilmu ini ada 7 bab. Yang pertama fi fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'allum, terkait dengan keutamaan ilmu kemudian belajar. Malam ini kita akan mengambil di bab pertama ini, yaitu terkait dengan keutamaan ilmu. Nanti kemudian yang di bab kedua
terkait dengan fi fardil ain wa fardil kifayah minal ulum, terkait ilmu-ilmu yang itu menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, fi ma ta'udul amah min ulumiddin wa laysa minhu wa fi bayanu jinsil ilmi al-matmum wa qadrihi. Ada ilmu-ilmu yang menurut orang awam itu bagian dari ilmu agama padahal bukan dari ilmu agama. Kemudian akan dilanjutkan dengan keterangan mengenai ilmu-ilmu yang mazmum, ilmu yang tercela, yang tidak baik. Di bab 4 fi afatil munadharah wa sababi istighalin nas bil khilaf wal jadal, terkait dengan munadharah, debat, ilmu diskusi, dan sebab mengapa banyak orang yang suka melakukan diskusi, melakukan debat terkait dengan hal-hal yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Karena memang debat itu menjadi tradisi sebenarnya, menjadi tradisi para ulama Islam terdahulu. Sehingga di banyak buku itu sering ada istilah itu ilmu jadal, ilmu debat. Bahkan sudah menjadi cabang ilmu sendiri. Ilmu debat itu sudah menjadi satu cabang ilmu sendiri. Karena memang sudah menjadi tradisi di dunia Islam. Para khalifah khususnya itu biasanya mereka punya para ulama yang kumpul katakanlah seminggu sekali untuk mereka itu melakukan munadharah, melakukan debat bersama, melihat pendapat mana yang paling kuat sehingga nanti akan diketahui kekuatan masing-masing. Para ulama akan mengeluarkan ilmunya masing-masing, di sana akan saling memberi dan menerima. Meski demikian harus ada aturan yang jelas, harus ada etika yang jelas sehingga bukan menjadi debat kusir, tetapi debat yang memang untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan ilmu dari yang lain, bukan untuk merasa kita yang paling benar sementara yang lain salah. Maka ketika kita mengkaji kitab-kitab usul fikih maupun fikih ataupun lainnya ilmu kalam, kita akan menemukan banyak sekali berbagai pandangan pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat-pendapat mereka itu didasarkan pada ilmu dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu perlu aturan. Maka nanti di bab 4 juga disebutkan terkait dengan aturan-aturan debat. Kalau zaman sekarang mungkin ada moderatornya, kemudian satu orang disuruh berbicara katakanlah 10 menit, setiap orang 10 menit, baru setelah itu nanti ada pertanyaan, kemudian ada debat terbuka, dan lain sebagainya. Zaman dulu juga sama. Memang ilmu pengetahuan di zaman Islam ini sangat luar biasa, sehingga banyak sekali para ulama-ulama kita yang menulis khusus buku khusus terkait dengan bab ilmu. Ada kitab kecil yang biasa dikaji di pesantren, Alala, kitab Alala ya kan, terkait dengan etika ilmu, ada ta'limul ta'lim dan lain sebagainya. Kemudian di bab 5 fi adabil muallim wal muta'allim, muallim wal muta'allim, terkait etika guru dan santri. Di bab 6 dibahas terkait dengan fi afatil ilmi wal ulama wal alamat al fariqah bainal ulama dunya wal akhirah, terkait dengan ilmu dan ulama serta hal-hal yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Kemudian yang terakhir adalah fil akli, terkait dengan akal, wa fadlihi wa aksamihi, pembagian akal, keutamaan dan lain sebagainya. Kita akan melihat kepada keutamaan ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Ini di dalam Ihya di jilid 1, di bab pertama. Syawahiduha minal Qur'an qauluhu azza wa jalla, terkait keutamaan ilmu itu sesungguhnya telah banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi Allah itu menjadi saksi, malaikat menjadi saksi. Ternyata yang menjadi saksi bukan hanya Allah dan malaikat, wa ulul ilmi, tapi juga orang-orang yang punya ilmu. Yang ingin disampaikan Ghazali adalah bahwa ternyata orang yang mempunyai ilmu itu akan menjadi saksi terhadap keesaan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi Allah itu esa, yang mengatakan Allah sendiri, disaksikan oleh para malaikat dan orang yang punya ilmu, wa ulul ilmi. Ini menunjukkan ketika seseorang itu sudah dijadikan sebagai saksi, ini artinya orang itu memang terpercaya. Tidak mungkin kita mengambil saksi dari sembarang orang yang istilahnya itu kejujurannya belum jelas, kepastiannya belum jelas, maka kita akan ketika kita hendak mengambil persaksian tentu mencari
orang-orang yang memang sudah mempunyai kapabilitas yang tinggi, yang dapat dipercaya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyandingkan para ulama, orang yang punya ilmu dengan malaikat. Setelah Allah, kemudian malaikat, dan setelah itu siapa? Wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Ini menunjukkan mengenai derajat para ulama yang sangat tinggi. Semestinya ketika kita melihat ayat ini, umat Islam itu mestinya maju. Karena memang posisi ulama itu sangat penting, sangat sentral. Al-Quran itu sangat mengagung-agungkan ulama, sangat menghargai ulama. Mestinya kita itu maju, mestinya banyak intelektual di dunia Islam ini. Tapi anehnya di banyak negara muslim bahkan sampai saat ini masih ada yang 60% buta huruf. Bukan buta huruf itu karena buta teknologi, nggak tahu WhatsApp, nggak tahu Facebook, tapi benar-benar buta huruf, nggak bisa baca tulis. Dan ini masih banyak. Kalau kita melihat ke Afrika Timur sana yang mayoritas muslim, banyak yang seperti itu. Bahkan di Mesir sendiri, yang ulamanya juga sangat banyak, tetapi orang awamnya yang nggak bisa banyak baca tulis, itu juga sangat banyak. Bisa 30-40% barangkali. Ini kan mengenaskan. Sementara Al-Quran sendiri sudah jelas. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Jadi setelah Allah, malaikat langsung wa ulul ilmi. Orang yang punya ilmu. Betapa tingginya para ulama di mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dilihat dari ayat lain, fangdur kaifa bata subhanahu wa taala bi nafsihi wa thana bil malaikah wa thalatha bi alil ilmi wa nahika bihada syarfan wa fadlan wa jalaan wa nabilan. Kata Imam Ghazali, saksikanlah ayat ini di mana Allah itu memulai dengan dirinya sendiri, bahwa Allah itu yang Maha Esa, Allah yang memberikan persaksian untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah para malaikat. Kemudian yang ketiga adalah ahlul ilmi. Wa nahika bihada syarfan. Ini menunjukkan betapa mulianya wafatlan dan betapa tingginya keutamaan para penuntut ilmu, para ulama. Di ayat lain dikatakan wa qala Allah taala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi iman dengan ilmu itu sejalan, karena orang yang berilmu saja tanpa iman bisa korupsi, bisa membuat teknologi yang menghancurkan, bisa macam-macam. Karena ilmu tanpa iman. Iman saja tanpa ilmu ya jadinya kurang sempurna. Karena bisa jadi dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, hanya bisa sholat tapi nggak bisa apa-apa. Akhirnya mudah dikuasai oleh asing. Maka Islam itu memberikan keseimbangan antara ilmu dengan iman. Artinya apa? Kita itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, tetapi jangan lupa kita juga harus menjadi seorang yang berilmu. Artinya umat Islam itu sejatinya harus menguasai ilmu pengetahuan, tetapi tidak melupai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang pertama kali turun juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra itu bacalah, tapi baca apa? Ada bismi rabbika. Ada sisi ketuhanan di sana. Antara Tuhan dengan ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga tidak ada istilah sekularisasi di dunia Islam. Tidak ada sejarahnya. Yang sekuler itu di barat, karena mereka itu bisa berkembang setelah ilmu pengetahuan itu dipisahkan dari dewan gereja, karena gereja sifatnya otoriter, diktator, dan terkadang bertentangan dengan berbagai penemuan ilmiah, sehingga para ilmuwan punya kesimpulan ketika hendak maju tidak boleh selalu di bawah dewan gereja, karena ketika selalu berada di bawah dewan gereja, sains dan teknologi sering bertentangan dengan keputusan yang ada di dewan gereja. Akhirnya mereka memisahkan diri. Muncullah apa yang disebut dengan sekularisasi ilmu pengetahuan. Sementara di dunia Islam tidak pernah terjadi, karena antara ilmu dengan iman tidak pernah
terpisah, sehingga Imam Al-Ghazali sendiri sering, bukan hanya di Ihya, sering diulang di dalam kitab lain seperti di dalam mukadimahnya Faisal Tafriqah bin Islam Manzidiqah juga disebutkan di situ. Kemudian Ibnu Rus juga menyebutkan, kemudian Ibnu Taimiyah juga menyebutkan di dalam bukunya Dar'utarudil Aqli wan Naqli. Kemudian ada sebuah hadis juga yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, lil ulama'i darajat. Para ulama itu punya banyak derajat. Fauqal mu'minina bisub'umiyah darajah. Jadi orang yang punya ilmu, itu lil ulama'i darajatun fauqal mu'minin. Mereka itu tingginya mempunyai derajat yang jauh lebih tinggi dibanding orang-orang mukmin yang biasa. Orang yang punya ilmu, seorang mukmin yang punya ilmu dibanding seorang mukmin yang biasa, derajatnya jauh lebih tinggi. Berapa derajatnya? Bisub umiyah darajah. Selisihnya adalah 700 derajat. Ma baina darajatin masirati khamsumiyah am. Antara satu derajat dengan derajat satunya lagi, jaraknya kisaran, kalau kita jalan kaki itu 500 tahun. Jadi antara satu derajat dengan derajat lain, jaraknya itu kisaran 500 tahun. Selisihnya berapa derajat? Bisub'umi'ati darajatin. 700 derajat. Artinya jaraknya berapa? 700 dikalikan 500 tahun. Jadi sangat tinggi, sangat jauh berbeda antara orang mukmin biasa dengan orang mukmin yang dia itu menguasai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu juga dikuatkan dengan firman Allah, wa qala azza wa jalla, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang tahu, yang pintar, yang punya ilmu pengetahuan dengan orang-orang yang enggak tahu ilmu pengetahuan? Tentu sangat berbeda. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu mereka cenderung akan mampu menguasai dunia. Sesungguhnya tugas utama kita itu memang menguasai dunia dengan apa? Ya dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana memang tujuan utama Allah ciptakan manusia adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu wakil Tuhan yang mengatur alam raya, yang mengatur bumi lah minimal, yang mengatur bumi itu manusia yang harus mempunyai ilmu pengetahuan. Kemudian waqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadi al ulama'u. Yang paling takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa demikian? Karena ulama itu yang benar-benar mengetahui tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda lihat video tentang alam raya, tentang jagat, itu manusia sungguh sangat kecil sekali, karena di jagat raya itu ada jutaan, miliaran galaksi, jutaan, miliaran, triliunan benda-benda langit, di mana bumi itu sangat kecil sekali, apalagi manusia. Dan yang bisa mengungkap ini adalah para ulama. Sehingga ketika ulama itu takbir, Allahu Akbar, itu benar-benar menghayati, mengetahui, meresapi apa arti Allahu Akbar itu. Karena dia mampu menembus alam raya lah istilahnya, mampu meneropong, mampu mengetahui tentang besarnya jagat raya yang luar biasa, yang secanggih ilmu pengetahuan saat ini belum mampu mengetahui di mana batas ujungnya alam raya. Sehingga para ulama itu ketika takbir Allahu Akbar benar-benar memahami, meresapi betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilahnya wasiat kursius samawati wal ard, kursinya itu melampaui besarnya langit dan bumi. Allah itu bagaimana? Ya itu dia, sangat besar, sangat agung, menciptakan langit yang bumi yang semua yang luar biasa, yang teratur, yang luar biasa, yang besar. Itulah makna Allahu Akbar yang benar-benar bisa diresapi, direnungi oleh para ulama. Makanya innama yakhshallaha min ibadi al ulama'u. Oleh karena itu jangan heran, jangan kaget ketika banyak para intelektual barat yang ketika melihat keagungan alam raya seperti itu, kemudian disentuh dengan keimanan, keislaman, pada akhirnya mereka luluh dan masuk
Islam. Karena memang Islam itu tidak akan pernah berbenturan dengan fitrah. Islam itu akan selalu sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Akan selalu sesuai. Tidak ada ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan fitrah manusia atau bertentangan dengan akal. Tidak ada. Berbeda seumpama dengan Kristen atau Yahudi, di mana para pendetanya itu tidak diperkenankan menikah, mereka hanya menyendiri, mereka punya aturan yang sangat rigid. Umat Islam itu biasa. Seorang kiainya itu ya makan ya biasa, ya puasa ya biasa, ya ke pasar ya biasa, ya jalan. Semua itu biasa sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Nabi Muhammad itu meskipun seorang nabi, beliau juga puasa tetapi juga berbuka, beliau juga ke pasar, beliau juga menjahit, beliau juga berjihad, beliau juga ya macam-macam seperti manusia pada umumnya. Jadi sesuai dengan fitrah kemanusiaannya, tidak kemudian menjadi orang suci itu harus meninggalkan masyarakat, mengisolasi diri di gereja kalau mereka atau di sinagog, tidak, tetapi tetap bergaul dengan masyarakat dan membangun, turut membangun bangsa, membangun sosial, berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya dan tidak menjadi orang yang tertutup. Wa qala Allah Ta'ala kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Kalau tadi yang sebelumnya orang yang mempunyai ilmu itu menjadi saksi ketiga setelah Allah, kemudian setelah malaikat, kemudian para ulama, di sini kul kafa billahi syahidan. Allah itu menjadi saksi, tapi setelah itu siapa? Yang kedua, waman indahu ilmul kitab, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang Alkitab. Alkitab itu maksudnya adalah Al-Quran. Jadi ulama ditempatkan di posisi kedua sebagai untuk persaksian kebenaran Allah setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi. Nah, inilah waktu cerita tentang Nabi Sulaiman. Waktu itu Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang kiranya bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis secepat mungkin. Maka salah seorang dari bangsa jin, Ifrit, mengatakan, saya bisa mendatangkan singgasana Bilqis sebelum engkau, wahai Raja Sulaiman, berdiri dari tempatmu. Namun ternyata kekuatan Ifrit dari bangsa jin yang mampu mendatangkan kursinya, singgasananya Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri, ada yang lebih cepat lagi. Siapa itu? Yang lebih cepat lagi adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kecepatannya seberapa? Sebelum Nabi Sulaiman kedip, sebelum kedip singgasana sudah nyampe. Siapa yang bisa seperti itu? Orang yang punya ilmu pengetahuan. Ternyata Ifrit yang terkenal keren, hebat, bangsa jin, kalah dengan manusia yang berilmu. Tanbihan ala annahu yaqtadara biquwatil ilmi. Artinya bahwa ayat ini memberikan petunjuk mengenai kekuatan ilmu pengetahuan. Artinya kalau zaman modern ya dengan ilmu manusia bisa membuat pesawat, jarak antara Mesir Indonesia hanya 8, 9, 10, 11 jam, ya kan? Ya, kekuatan ilmu bisa membuat soruh, membuat roket, bisa membuat pesawat luar angkasa, itu semua dari ilmu pengetahuan. Mestinya itu umat Islam semua itu. Al-Qur'annya, hadisnya segini banyak, bludak menyeru umat Islam untuk belajar, untuk menjadi ulama. Tapi kalau umat Islamnya pada banyak yang nggak bisa baca tulis, ini kan jadi miris gitu. Kalau dilihat dari program-program yang dipakai di dunia internasional, itu rata-rata kan buatan Barat semua, termasuk Zoom yang sedang kita gunakan itu kan orang mereka semua. Padahal anjuran untuk cari ilmu itu di kita luar biasa banyaknya. Mestinya kita semua ini. Wa qala azza wa jalla wa qala alladziina utul ilma
Wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Dan ini lagi-lagi orang yang punya ilmu ya akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, ya kan? Bayyana ana qadra qadril akhirah yu'lamu bil ilmi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya thawabullah tadi kan, bahwasanya nikmatnya, agungnya akhirat, surga itu hanya dapat diketahui dengan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin kita tahu tentang bagaimana akhirat, tidak mungkin kita tahu tentang ngerinya neraka, ngerinya hisab, indahnya surga, mengerikannya sirat tanpa ilmu pengetahuan. Dan dengan ilmu pengetahuan ini kita bisa mulai meniti jalan untuk mempersiapkan diri supaya kelak di akhirat dapat selamat, bisa masuk surga, dihindari dari siksaan api neraka. Ini juga dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang menentukan kita selamat atau tidak kelak di akhirat ya ilmu pengetahuan, lagi-lagi ilmu. Wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Bahwasanya Allah itu di dalam Al-Qur'an memberikan banyak sekali permisalan. Namun permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran ini menjadi percuma kalau tidak direnungi secara baik oleh orang-orang yang berilmu. Contoh tentang nyamuk. Innallaha la yastahi ayat dari pemasalah ba'udatan. Allah itu tidak malu untuk memberikan permisalan ba'udah, nyamuk. Semestinya kan yang meneliti, mengetahui detail-detail nyamuk itu kan umat Islam itu mestinya. Karena Allah sendiri mengatakan saya tidak malu untuk membuat permisalan tentang nyamuk. Nyamuk ini ada apa ini nyamuk? Mestinya diteliti nyamuk kenapa kok begitu, ternyata punya matanya sekian, punya kaki sekian, punya alat bedah di tangannya sehingga bisa memotong, membuka pori-pori, setelah itu baru nanti suntik, jarum suntik yang di mulutnya itu masuk ke dalam kulit baru nyedot. Sangat detail sekali itu. Sangat detail itu di dalam baudah, di dalam nyamuk itu. Nah, itu kan mesti yang ngungkap siapa? Umat Islam mestinya. Maka kata Allah, hanya orang yang punya ilmu yang dapat mengungkap berbagai macam permisalan yang ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu ada kisaran lebih dari 800 ayat-ayat yang mengungkap, memberikan keterangan terkait dengan keagungan Allah di alam raya. Yang menerangkan tentang bumi, tentang bulan, tentang bintang-bintang, tentang luasnya alam raya. Itu kisaran ada 800-an ayat. Namun 800 ayat ini menjadi muspro, menjadi tidak berguna manakala yang membaca tidak memahami isinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yaqiluha ilal alimun, hanya orang-orang yang ngakal. Ini bahasanya udah istilahnya itu kasar banget ya. Hanya orang-orang yang ngakal yang akan tahu seperti ini. Yang akan tahu tentang jagat raya, tentang bintang-bintang, tentang matahari, tentang bumi, hanya orang-orang yang ngakal. Percuma Allah ngasih permisalan seperti itu kalau tidak direnungi. Padahal kalau kita komparasikan, kita bandingkan dengan ayat-ayat yang terkait dengan hukum, jauh lebih sedikit. Ayat hukum itu kisarannya hanya 100-an. Atau kurang dari 100-an. Tapi ayat-ayat terkait alam raya itu 800-an. Tapi kita lebih sering berdebat soal hukum, soal celana cingkrang, soal jenggot, soal apa lagi? Kunut, soal usoli, soal tahlilan, dibandingkan kita berpikir untuk mengetahui rahasia jagat raya yang ayatnya itu lebih dari 800. Sementara yang ayat terkait hukum hanya kisaran 100 atau kurang. Tapi kita lebih fokus ke ini dibanding kita lebih debat ke sini dibanding membongkar rahasia jagat raya. Padahal dalam Al-Quran sangat banyak dan di ayat ini secara jelas digambarkan disampaikan Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang ngakal yang bisa memahami itu. Percuma kata Allah, saya kasih berbagai macam permisalan di dalam Al-Quran, keterangan tentang jagat raya, tentang alam raya, tentang hewan-hewan, percuma kalau tidak direnungi. Ya kan? Wa qala ta'ala walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Jadi ayat ini juga memberikan keterangan bahwasanya
ulama posisinya itu kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kemudian para ulama. Artinya apa? Ulama itu merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ketika datang seorang nabi, ada persoalan-persoalan ditanyakan langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pada zaman Bani Israel, ketika seorang nabi meninggal, diganti nabi baru. Bahkan satu masa terkadang ada dua nabi seperti Nabi Musa, tapi juga ada Nabi Harun. Satu waktu ada dua nabi. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, tidak ada lagi para nabi. Siapa yang menggantikan posisi Nabi Muhammad adalah para ulama. Sehingga para ulama itu yang akan yastanbitunahu, yang akan mampu memberikan fatwa, mampu memberikan berbagai solusi terhadap problem-problem yang berkembang di masyarakat. Tentu dengan menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan kita merasa bahwa organisasi kita ini krisis ulama. Ya memang benar. Kalau profesor sih banyak, kalau dokter sih banyak, kalau insinyur sih banyak. Tapi ketika ditanya dalam suatu daerah itu yang ulama Muhammadiyah katakanlah yang bisa baca kitab kuning yang menguasai turas itu siapa? Bingung kita jawabnya. Sekarang aja kalau ditanya, sebutkan ulama-ulama Muhammadiyah yang menguasai tafsir, bingung kita. Yang menguasai hadis, yang menguasai usul fikih, bingung kita. Itu karena kita di dalam hal ini, kita lagi krisis terkait dengan ulama agama. Kalau ulama umum, dokter, apa macam-macam banyaklah. Tapi kan Muhammadiyah itu kan organisasi Islam yang kita juga butuh nanti fatwa-fatwa yang terkait dengan keagamaan. Maka sesungguhnya kita membutuhkan para ulama-ulama yang mampu yastanbitunahu, yang mampu memberikan solusi hukum sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun demikian, kita optimis karena sudah mulai banyak sekali pesantren-pesantren Muhammadiyah di berbagai tempat, sehingga ini menjadi ladang kaderisasi ulama Muhammadiyah ke depan insya Allah. Baik, karena sudah 30 menit lebih, kita lanjutkan dalam sesi dialog. Ini barangkali sekedar pemanasan, karena ini adalah pertama saya mengisi Zoom setelah sekian lama absen. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wahyudi atas penjelasannya terkait keutamaan ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki tahun baru Hijriah 1444. Patut kita syukuri Ustadz Wahyudi sudah bisa bergabung lagi dengan kita setelah kembali ke tanah air dan dapat terkoneksi lagi ya dengan pengajian online. Kepada Bapak Ibu Mas Mbak, silahkan untuk bertanya, diutamakan yang bertanya langsung terlebih dahulu dan juga bisa melalui chat. Dipersilahkan. Kalau pertanyaannya di luar konteks gimana Pak? Silakan. Boleh? Boleh. Ya, silakan. Oh iya, Ustaz. Begini, selama ini kan ya saya memahami kalau minta doa atau memohon pertolongan kepada orang yang sudah meninggal itu kan tidak boleh. Ya selama ini ya saya percaya aja gitu kan. Tapi setelah ibu saya meninggal ya dalam 1 bulan ini, kemudian kok saya jadi berpikiran begini. Saya pengen ziarah ke ibu saya kan, kemudian saya pengen dalam hati saya, ibu misalnya anakmu sudah pulang gitu kan, anakmu sudah pulang. Saya mengucapkan terima kasih atas semua yang diberikan kepada anakmu ini. Kemudian doakanlah misalnya, doakan anakmu ini biar istiqomah dalam agama, biar hidupnya barokah, biar ya minta didoakan gitu kepada ibu gitu.
yang sudah meninggal tadi. Apakah ini juga suatu hal yang terlarang, Ustaz? Atau boleh-boleh saja? Jika silakan, ini Ustaz. terkait dengan meminta ya, meminta. Kalau meminta sesuatu kepada mayit, kepada orang yang telah meninggal, meminta murni permintaan. Semisal, wahai si fulan atau si Syekh fulan, tolong kasih saya apa itu. Nah, makanya benar-benar murni meminta kepada dia, itu tidak ada ajarannya. Tidak diperbolehkan. Karena kita meminta sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Adapun yang Anda sampaikan tadi itu semacam itu bukan meminta, tapi semacam kayak kerinduan seorang anak kepada orang tuanya, karena sungguhnya orang yang sudah meninggal itu ahya, masih hidup sungguhnya. Mereka itu masih tahu. Makanya kita itu diperintahkan untuk selalu mendoakan orang tua kita, karena ketika kita mendoakan orang tua kita itu di sana, di akhirat sana itu seperti mendapatkan kipas angin, mendapatkan kesejukan ketika kita anaknya mendoakan orang tuanya. Ketika Anda hendak minta orang tua didoakan ya Allah, itu kan sebenarnya luapan kerinduan saja, itu sah-sah saja. Kecuali Anda meminta kepada ahli kubur, saya minta ini, saya minta kaya, saya minta jodoh yang soleh, saya minta macam-macam. Nah, itu lain lagi. Itu tidak diperkenankan karena meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Kalau minta langsung kepada Allah. Beda lagi kalau berwasilah. Kalau berwasilah ini khilaf, terjadi perbedaan pendapat antar para ulama. Ada yang membolehkan bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, ada yang melarang. Muhammadiyah itu Muhammadiyah itu merojihkan pendapat yang melarang kita bertawasul kepada orang yang telah meninggal dunia. Jika hendak bertawasul di Muhammadiyah itu yang diakui ada 3. 1, kepada orang yang masih hidup. Kedua, dengan menggunakan Asmaul Husna, karena kan dalam Al-Quran dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya Asmaul Husna, maka berdoalah kamu sekalian dengan Asmaul Husna, itu boleh. Dan yang ketiga adalah bertawasul dengan amal soleh. Meskipun Muhammadiyah itu hanya mengakui 3 hal ini, tetapi tidak menyesatkan mereka yang bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena ini khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Biarkan itu khilaf fikih menjadi khilaf fikih. Ya seperti halnya khilaf kunut, seperti halnya khilaf dalam baca usholi dan lain sebagainya. Tapi intinya yang Anda sampaikan tadi itu sekedar curhatan hati Anda kepada ibu Anda, dan itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, yang selanjutnya Ustadz ada pertanyaan dari Pak Abdul Hamid dari PDPM Pamekasan. Beliau menanyakan memohon minta nomor WA Ustadz Wahyudi karena Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid daerah beliau itu seangkatan dengan Ustadz. Ya, saya sudah WA Jabri, sudah Jabri di chat room. Dan yang kedua pertanyaan, apakah Pak Abdul Hamid bersedia langsung saja menjelaskan pertanyaannya? Silakan Pak Abdul Hamid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya mohon maaf Ustadz, ini dalam menuntut ilmu kan kadang orang tua itu untuk menyekolahkan putra putrinya itu kadang terbesit di dalam hati, itu pasti, nah kamu sekolah ini pengen supaya nanti jadi guru, jadi polisi, jadi dokter dan sebagainya begitu. Padahal kan ada Ustadz juga yang menyampaikan menuntut ilmu itu sudah murni harus lillahi ta'ala, jangan sampai ada embel-embel begini-begini. Nah itu bagaimana pandangan Ustadz? Apakah ada niat outputnya harus kerja ini, itu membatalkan niat karena Allah Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Dulu itu di Madinah, ketika ada surat dari Yahudi, kan bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani, maka orang-orang Muslim nggak bisa. Karena nggak bisa, maka minta penerjemah dari orang Yahudi.
Tapi Rasul mikir, lama-lama gini berbahaya kalau surat rahasia. Bisa repot. Makanya kemudian memerintahkan sahabatnya Haris untuk belajar bahasa Ibrani selama sebulan. Kemudian dia menjadi penerjemah. Maksudnya apa? Rasul sudah jelas, kamu belajar bahasa Ibrani ya untuk apa? Bisa menjadi penerjemah ketika ada surat-surat kenegaraan. Nah, jadi sah-sah saja boleh. Nak, kamu belajar ya biar jadi dokter. Ya boleh. Nak, kamu belajar ya biar jadi guru. Boleh. Seperti halnya Rasulullah memerintahkan sahabat Haris untuk belajar bahasa Ibrani supaya nanti menjadi penerjemah. Kan gitu. Zaid bin Haris maksudnya ya. Jadi seperti itu. Jadi itu sah-sah saja dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan memerintahkan sahabatnya untuk belajar bahasa tertentu yaitu bahasa Ibrani supaya menjadi penerjemah. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih kepada jamaah penanya selanjutnya. Kami persilahkan. Apakah masih ada pertanyaan yang lainnya? Saya ingin mengajukan titipan pertanyaan, Ustadz. Silakan. Kalau harta dan harta itu bagaimana diperolehnya dan kemudian bagaimana dibelanjakannya itu dipertanggungjawabkan. Akan tetapi apakah ilmu bagaimana cara memperolehnya, kalau apakah itu dipertanggungjawabkan atau kemanfaatannya dipertanggungjawabkan. Namun cara memperolehnya apakah juga dipertanggungjawabkan dalam arti bagaimana kita menuntut ilmu atau kadang-kadang kita perlu mengambil ilmu dari orang lain yang tanpa diketahui begitu. Misalnya mengambil ilmu dari negara lain begitu. Beda dengan harta, karena harta itu memang dari mana itu terkait erat dengan reaksi sosial, terkait erat dengan kemanusiaan. Ketika dia itu menipu, itu terkait dengan orang lain. Ketika dia mengalahkan manipulasi, itu terkait dengan orang lain. Ketika dia berjudi, terkait dengan macam-macam. Jadi memang karena keterkaitan erat ya, dan dibelanjakannya itu juga terkait dengan orang lain juga, terkait dengan dirinya juga. Jadi karena ini sangat sensitif terkait dengan kemaslahatan, maka dari mana itu ditanya, kemananya pun juga ditanya. Kalau ilmu pengetahuan itu tidak, sehingga kita dibolehkan bebas belajar dari siapapun, termasuk dari orang Yahudi juga boleh. Dari dulu ulama-ulama Islam awal, zaman Umayyah, itu banyak belajar dari, kalau filsafat terutama, itu belajar dari para filsuf Kristen ataupun Yahudi. Karena memang yang menguasai filsafat pada waktu itu rata-rata adalah orang-orang Kristen. Karena kita masih awal, umat Islam itu masih baru belajar. Dan filsafat pada waktu itu maksudnya bukan hanya yang otak itu saja, tetapi kedokteran, kemudian ilmu-ilmu eksakta itu waktu itu masih gabung di dalam ilmu filsafat. Dan itu tidak ada masalah gitu. Tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan kemudian terjadi penerjemahan buku besar-besaran dari Romawi, dari Yunani, dari Persia, dan juga dari India. Gunanya apa? Mengeksplorasi berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di Yunani, Romawi, Persia, India. Umat Islam tidak istilahnya itu melepaskan
sekat-sekat agama. Wah, Romawi kan Kristen, India kan Hindu Buddha, tidak ada istilah itu. Karena ilmu merupakan permata bagi umat Islam. Karena ia permata, dari manapun dia datangnya, maka ilmu harus diambil selama ilmu pengetahuan tersebut mampu memberikan maslahat bagi umat Islam. Maka umat Islam tidak boleh anti dengan ilmu, tidak boleh dikit-dikit anti dengan orang Barat atau anti dengan ini kafir, ini musyrik, ini apa, nggak perlu ambil ilmunya, tidak boleh seperti itu karena sejak generasi awal, sejak zaman Rasul itu memerintahkan kita untuk belajar dari mana saja. Bahkan ketika terjadi perang Badar, kemudian banyak tawanan Badar, maka para tawanan ini supaya mereka bisa bebas, mereka diperintahkan untuk mengajari anak-anak orang Islam. Padahal tawanan Badar ini masih musyrik, masih belum masuk Islam. Meski demikian, Rasul menggunakan mereka, memerintahkan mereka untuk mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin. Sebagaimana sebelumnya yang tadi saya sampaikan, memerintahkan juga kepada Zaid bin Haris untuk belajar bahasa Ibrani. Ke siapa belajar bahasa Ibrani? Ke orang Yahudi. Bukan ke orang Islam. Orang Islam waktu itu belum ada yang bisa bahasa Ibrani. Maka belajarnya ke siapa? Ke orang Yahudi. Non-Muslim jelas. Tapi diambil ilmunya. Sebagaimana juga umat Islam sering mengambil ibrah atau pengetahuan dari orang-orang Persia misalnya. Ketika hendak perang Khandaq, maka Salman Al-Farisi itu mengambil ilmu dari mana? Inspirasi dari Persia, yaitu menggali parit besar. Di mana di dunia Arab pada waktu itu, kalau perang belum pernah membuat benteng. Benteng kan biasanya naik ke atas. Tapi ini bentengnya turun ke bawah, membuat parit. Dan ini yang biasa dilakukan, pernah dilakukan oleh tentara Persia. Meskipun berasal dari Persia, namun disetujui oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai salah satu strategi perang melawan kaum musyrik dan ternyata berhasil. Prinsipnya ilmu itu dari mana saja bisa diambil selama itu bermanfaat maka ambillah, wallahu a'lam. Ya, ini pertanyaan lanjutan Ustadz dari chat. Mencuri ilmu itu jadi boleh tidak? Artinya hukumnya seperti apa? Kalau mencuri ilmu dalam artian kita itu katakannya mengambil ilmu secara tidak langsung itu nggak ada masalah. Cuman yang menjadi persoalan itu adalah ketika kita itu terkait dengan copyright. Ini khilaf antar ulama. Di Al-Azhar sendiri kalau terkait dengan copyright cenderung mengharamkan. Tidak boleh kemudian ini buku punya hak cipta ini kemudian kita gandakan, kita sebarkan, wah itu nggak boleh. Tapi ada beberapa ulama seperti kalau nggak salah, mudah-mudahan tidak salah, Syekh Sya'rawi itu membolehkan dengan catatan hanya untuk diri sendiri. Dan kita memang kepepet nggak bisa beli, sehingga untuk kopi hanya untuk diri sendiri, bukan untuk diperjualbelikan. Karena ini terkait dengan copyright. Copyright itu dilindungi undang-undang, sehingga kita nggak boleh sembarangan. Kita bisa terkena jerat hukum, baik hukum di dunia ataupun di akhirat. Meskipun ini terkait ilmu itu, tapi ya ilmu juga ada hak intelektual gitu. Sekiranya kita menulis buku atau apa, udah capek-capek riset macam-macam, udah jadi buku kita jual, baru dijual laku beberapa, ternyata ada yang mencetak dengan atas nama dia, dijual bebas, lebih murah, laku keras, kan akhirnya kita juga yang menulis juga, aduh, nggak suka juga gitu, kita yang capek-capek riset bertahun-tahun baru dijual, ini kayaknya nggak dihormati gitu akhirnya. Maka ada aturan terkait dengan copyright seperti itu. Adapun ngambil ilmu kayak di internet, googling apa ini macam-macam ya, itu kan kalau udah di internet itu biasanya sudah menjadi milik umum kan, sudah menjadi milik publik. Itu silakan saja. Prinsipnya yang khilaf antar ulama di sini terkait dengan copyright. Copyright terkait bisa jadi CD, bisa jadi buku-buku dan lain sebagainya. Adapun yang tidak terkait dengan itu nggak ada masalah itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ke penanya berikutnya dari jamaah secara langsung. Apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan.
Dipersilahkan. Kalau nggak ada, saya tanya lagi Ustadz, boleh Ustadz? Silakan. Ya, boleh. Tapi agak melenceng ini terkait dengan doa Ustadz. Silakan. Dalam surat yang dikenal oleh surat Muhammadiyah, wal takum minkum ummah. Terus ada satu sisi juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Wa anfusakum. Wa anfusakum wa ahlikum naro. Terus dalam kami di pergerakan Muhammadiyah itu kan sering meninggalkan anak istri begitu Ustaz, dengan tugas organisasi ke ini ke itu begitu. Nah ini kadang juga ada yang bilang masalah doa itu, kalau Allah maufir lil muslimin wal muslimat itu kan harus didahului dengan doa itu. Itu kita lebih mementingkan umat yang lebih besar atau harus mengutamakan keluarga terlebih dahulu Ustaz, karena memang terlalu sering meninggalkan begitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau urusan keluarga itu ku anfusakum wa ahlikum naro, ketika kita berdakwah ataupun apapun, jelas urutannya. Jelas urutannya. Kita harus lebih sering mengingatkan diri kita dan keluarga kita sebelum ke umat, itu jelas. Tapi juga ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita juga diperintahkan untuk saling mengingatkan kepada umat manusia, kepada orang lain, kepada umat Islam untuk saling berbuat baik, berbuat ma'ruf, kan seperti itu. Jadi yang penting imbang. Untuk keluarga, hal yang wajib itu adalah memberikan hak dan kewajiban. Tidak boleh kemudian kita mengatasnamakan dakwah, namun kemudian melalaikan keluarga sampai meninggalkan hak dan kewajiban. Itu tidak diperbolehkan. Hak dan kewajiban keluarga itu nomor satu, tidak boleh dia. Karena yang dakwah keluar itu adalah nomor dua. Kita itu diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Nah, kalau itu kemudian kita keluar tidak apa-apa, sambil jalan juga nggak apa-apa. Beriringan, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian terlalu sibuk di luar, sementara hak dan kewajiban yang di dalam itu terlupakan. Ini berbahaya. Ketika kita melihat Rasulullah SAW berdakwah, itu yang dimulai siapa? Rasul sendiri kan. Setelah itu keluarganya, sahabat istrinya. Setelah istrinya siapa? Ponakannya Ali bin Abi Thalib, ya kan? Kemudian Ashiratakal Aqrabin, kemudian keluarga yang lebih gede lagi, sukunya Bani Hashim, kemudian meluas kan seperti itu. Karena memang urutannya seperti itu. Bahkan ketika kita hendak berzakat pun, itu urutannya juga kita harus memberikan zakat ini kepada kerabat kita yang miskin sebelum ke orang lain. Zakat mal itu berikan kepada kerabat kita dulu yang miskin sebelum dikasihkan pada orang lain. Itu terkait dengan harta. Sama juga dengan dakwah. Tapi ketika hak dan kewajiban di keluarga sudah diberikan, bisa dengan jalan. Sambil berjalan. Sambil ceramah keluar, kesana kemari tidak ada masalah. Tapi kalau kita sering keluar macam-macam yang di dalam kok malah diterlipakan, itu jadi terbolak-balik, tidak diperkenankan. Jangan dibalik. Jangan dahulukan yang di luar, melupakan yang di dalam. Tapi sebenarnya itu bisa beriringan. Nabi Muhammad juga selain beliau itu berdakwah untuk keluarganya, namun juga untuk umat. Kan bareng beriringan. Rasulullah juga di rumah, tetapi juga ceramah di masjid, tapi juga berjihad, tapi juga kemana-mana. Itu para sahabat juga sama. Ya di rumah, ya iya, ya di luar ya iya. Ya namanya Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab ini. Karena suatu hari cerita, ada sahabat dimarahin istrinya. Dimarahin istrinya habis-habisan, biasa lah. Setelah itu dia ingin ngadu ke Umar bin Khattab. Aduh, saya habis dimarahin sama istri saya ini. Baru datang mau ke rumah Umar, baru mau ngetuk pintu, mendengar istri Umar tuh marahin Umar habis-habisan lagi, dimarahin Umar itu. Umar diem aja, padahal udah ngetok, perstok-tok. Umar ternyata lagi dimarahin, padahal nggak jadilah, pergi dia. Pas pergi, Umar kan udah dengar ya, dia ngetok tuh. Pas dia ngetok, kemudian dibuka pintu. Sahabat, tadi kamu mau ngapain gitu? Enggak jadi Umar. Iya tadi kamu kesini mau ngapain? Enggak jadi gitu. Iya tadi udah ngetok kok nggak jadi, ini mau ngapain? Akhirnya jujur. Saya tuh tadi aslinya mau laporan. Saya tuh di rumah sering diomelin sama istri saya katanya. Nah, terus, ya tapi saya tadi pas mau laporan ternyata engkau wahai Umar kok juga lagi diomelin juga sama istri engkau katanya.
tapi engkau diam aja. Kenapa wahai Umar? Ya, istri saya itu yang memasakkan saya, yang nyuciin baju saya, yang didik anak-anak saya. Ya kalau umpamanya istri saya marah ya saya diam aja lah. Karena istri saya itu lebih luar biasa lah, udah capek, udah lelah. Nah kan seperti itu. Biasa meskipun di dalam rumah tangga terjadi seperti itu, kadang ada konflik, ada apa, tetapi Umar juga tetap berdakwah untuk umatnya. Yang penting hak kewajiban keluarga itu tetap hak dan kewajiban itu jangan sampai dilalaikan. Ketika itu sudah diberikan sambil keluar nggak apa-apa. Yang penting komunikasi yang baik, insya Allah tidak ada masalah. Adapun tadi doa itu ya Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina, ya kan? Walil muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya kan? Dengan dirinya dulu, orang tuanya dulu, baru muslimin wal muslimat. Kan seperti itu. Doa pun juga sama. Berdoa itu untuk diri sendiri, untuk orang tuanya, keluarganya, baru amatul muslimin. Jadi ada urutannya. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Masih ada waktu. Oh ya. Begini Ustaz. Suatu hari itu saya pernah di sebuah majelis yang diisi oleh Ustaz Muhammadiyah. Beliau mengatakan kurang lebih begini, bahwa ayah dan ibu Rasulullah itu ya kafir begitulah, dan seterusnya. Nah, waktu itu kok batin saya kok kayaknya kok nggak seperti ini banget. Kayaknya ada yang janggal aja dalam hati saya, kok kayaknya gimana saya kok nggak sreg gitulah saya. Kan nggak seperti ini yang tahu saya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya pandangan Ustaz tentang pendapat seperti ini? Pandangan Ustaz dan Muhammadiyah sendiri tentang tadi status orang tua Rasulullah, ibunda dan ayahanda Rasulullah. Demikian Ustaz. Terkait ayahanda Rasulullah itu sesungguhnya kan persoalan gaib. Yang pertama kali kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hak kita mengatakan ayahnya itu mukmin atau kafir, itu bukan hak kita. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, umumnya ulama ahli sunnah mengatakan Rasulullah itu tidak kafir dengan alasan karena masuk ahlul fatrah. Masa-masa belum ada nabi. Dengan alasan hadis firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan pernah mengazab suatu bangsa, suatu kaum atau manusia atau orang, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa, sampai kami itu mengutuskan rasul kepada dia. Ketika sudah datang rasul kok dia masih nggak beriman, nah baru diazab. Kalau dia belum ada rasul, belum ada orang yang mengingatkan dia, kan dia nggak tahu. Makanya Syekh Ahmad Thayyib pernah mengatakan, Syekh Azhar, bahwasanya mereka-mereka yang ada di Eropa saat ini yang memang sama sekali belum pernah mendengar Islam, sama sekali belum pernah mendengar apa itu dakwah Islam, ya mereka masuk al-fatrah ini, masuk kepada orang-orang yang memang belum pernah menerima dakwah dan mereka masuk surga. Apalagi ayah Nabi Muhammad atau ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan belum ada rasul. Kalau sekiranya nanti di akhirat dihisab akan ada alasan, kan belum ada yang mengingatkan saya, kan saya nggak tahu. Makanya Allah sendiri mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Sehingga umumnya mengatakan ayahnya Nabi Muhammad atau ibunya Muhammad itu masuk al-fatrah yang tidak akan dihisab. Dengan kata lain mereka itu adalah ahli surga. Wallahu a'lam. Kalau yang Muhammadiyah sendiri saya belum buka fatwanya, mohon maaf. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya, Bapak Ibu, Mas Mbak, silahkan. Apabila belum ada pertanyaan, ini mungkin terkait dengan pondok pesantren, Ustaz, yang Ustadz bina. Alhamdulillah kan kami lihat sudah mendapatkan legalisasi dari pemerintah, terdaftar. Kemudian yang kita ingin tahu ilmu apa sebenarnya yang diajarkan di situ, dan tujuan dari santri-santri itu nanti akan diarahkan seperti apa, Ustaz? Mungkin jamaah bisa
bisa melihat juga nanti dan mungkin menyekolahkan ataupun turut mengembangkan di situ. Terima kasih. Baik, alhamdulillah saya juga sudah sejak beberapa waktu lalu sudah membersamahi santri. Setelah setahun yang lalu saya ada di Kairo dan yang di sini dikelola oleh kakak saya. Memang salah satu tujuan saya mendirikan pesantren adalah ya kaderisasi lah, kader ulama lah. Fokusnya pada 4 hal, tahfidz Quran, karena pengalaman kami di Al-Azhar itu untuk ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu mereka itu fokus kepada hafalan Quran. Karena kalau Quran itu sudah hafal, ketika hendak beristihad itu sangat mudah. Yang pertama, tahfidz Quran. Yang kedua, penguasaan bahasa Arab, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan bahasa kitab ya kan. Kalau bahasa Inggris kan bahasa internasional tuh. Bisa membaca berbagai macam isu-isu kontemporer kan dari situ. Internet apa semuanya kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu sudah kayak mutlak kalau zaman sekarang itu. Nggak bisa ditawar-tawar. Harus bisa kan. Sementara bahasa Arab juga harus bisa. Nggak bisa ditawar-tawar juga karena itu adalah bahasa kitab suci. Kalau jargon Muhammadiyah kan ar-rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali ke Quran sunnah. Nah, Quran sudah berbahasa Arab, kalau nggak bisa bahasa Arab ya gimana? Nggak mungkin kan. Yang ketiga dia harus menguasai kitab kuning, otomatis kitab kuning. Kalau kita menjadi ulama nggak paham kitab kuning, mustahil. Mustahil menjadi seorang ulama nggak paham kitab kuning. Semua ulama itu pasti menguasai kitab kuning. Dan saya memang konsentrasinya kepada ilmu agama. Meskipun juga ilmu yang ada di SMP tetap diberikan, namun porsi terbesar adalah ilmu-ilmu agama supaya memang sih ke sana kaderisasi ulama. Alhamdulillah dari Kemenak juga sudah diakui oleh Kemenak, sudah mendapatkan nomor pesantren, jadi sudah menjadi pesantren muadalah. Istilah-istilah pesantren muadalah itu kalau setingkat sebenarnya kita dikasih wewenang untuk membuat pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi sebenarnya. Namun karena SDM. Sementara ini yang SD ada beberapa santri tapi kita sekolahkan di SD, ngajinya di Al-Muflihun. Untuk SMP mulai tahun ini semuanya full di Al-Muflihun SMP. Ada yang SMA tadi kita buat intensif setahun untuk bisa menguasai materi yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Baru nanti tahun depan dia masuk statusnya 1 SMA. Karena alhamdulillah karena sudah diakui oleh Kemenak sehingga ijazahnya itu ketika selesai dari Al-Muflihun dengan ijazah Al-Muflihun itu bisa melanjutkan kuliah. Meskipun tidak ada sanawiyah, kita nggak ada sanawiyah, nggak ada aliyah. Murni pondok pesantren. Namanya pondok pesantren adalah dengan mengikuti peraturan Kemenak, Kementerian Agama yang tahun 2011, bukan peraturan yang undang-undang, bukan Kemenak ya, undang-undang yang tahun 2019 terkait dengan undang-undang pesantren. Kita menggunakan berpatokan pada itu. Alhamdulillah ya sudah berjalan, kajian kitab sudah berjalan, tahfidz Quran juga sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan lagi ke pelatihan-pelatihan wirausaha. Kita ada rencana untuk itu karena memang seorang santri ketika keluar dari pondok juga dia akan hidup di masyarakat sehingga mau nggak mau dia harus berkecimpung di sana. Maka kita ada rencana untuk itu karena di sini juga potensi luar biasa terkait dengan pertanian yang luar biasa. Jambu saja 1 bulan bisa 200 ton di desa saja. Itu kan potensi besar untuk kemudian kita kembangkan, bisa jadikan alat ataupun sarana untuk berwirausaha sebenarnya. Singkong itu juga bertonton, itu bisa buat keripik dan sebagainya itu. Maka kita juga kadang kalau hari Ahad tuh kita ajak ke ladang, biar tahu ini jambu, ini sayur, ini cabai, ini apa, biar mereka tuh melek terkait dengan apa-apa yang ada di sini sementara kan. Nanti pengolahannya belakangan lah, kita sedang berusaha mencari lah untuk kayak pengolahannya itu, masih mencari link. Tapi untuk bahan bakunya kita sudah perkenalkan dari awal. Alhamdulillah kita ada pohon jambu, kita ada pohon alpukat, kita ada sayur, ada cabai, ada macam-macam lah. Ada jeruk limun dan sebagainya. Nah, itu menjadi pengenalan lah bagi santri untuk kelak nanti ketika keluar itu bisa mudah-mudahan nanti juga bisa berinteraksi dengan masyarakat, tidak kaget dengan masyarakat. Jadi tidak melulu ilmu kitab kuning, belajar apa, tapi juga ada upaya-upaya untuk melatih mereka berwirausaha. Tapi poin utamanya kita sungguhnya adalah untuk menjadi seorang ulama itu, menjadi seorang ulama. Makanya kitabnya dari awal saya sudah dari SMP kelas 1 sudah saya setting semua berbahasa Arab. Semua berbahasa Arab kitabnya itu. Tidak ada yang bahasa Indonesia sedikit pun. Karena memang kita arahnya ke sana gitu. Dan
mungkin agak jarang pesantren-pesantren yang berafiliasi ke Muhammadiyah yang menggunakan kitab kuning, tapi kita Bismillah kita tetap gunakan kitab kuning, meskipun kalau sebagian orang akan mengatakan kok mirip NU ya, diajarin Aqidatul Awam, diajarin Jurumiyah, diajarin Fathul Qorib, diajarin Alfiyah, diajarin Tasrif, ya memang kayak gitu. Aslinya memang untuk menguasai, untuk menjadi ulama itu ya kita harus menguasai kitab kuning. Maka di sini saya ajarkan kitab kuning supaya mereka itu punya pijakan ketika nanti akan menjadi seorang ulama. Ketarjian akan kita ajarkan nanti ketika sudah aliyah. Kalau masih SMP nggak ada itu HPT tarjih itu, kecuali HPT bab iman apa itu kita ajarkan. Tapi terkait dengan istihad, metode istihad itu belakangan. Metode istihad itu baru kita kasih di aliyah ketika pondasinya itu sudah kuat. Karena di dalam usul fikih sendiri memang bab tarjih itu bab paling belakang. Usul fikih itu di bab paling belakang ada bab tarjih. Setelah dia menguasai metodologi istihad. Maka di sini pun sama, nanti bab tarjih itu belakangan setelah dia itu basicnya kuat. Baru nanti bisa tahu, oh ini pendapat Syafi'i, ini pendapat Maliki, ini pendapat ini. Untuk mentarjih caranya seperti ini dulu, kan seperti itu. Kalau satu mazhab saja dan nggak dikuasai ya repot. Maka yang kita usahakan di sini ya mazhab Syafi'i kita ajarkan, terutama mazhab Syafi'i, karena memang di Muhammadiyah itu sendiri kalau saya lihat secara ibadah memang 80% itu dekat sekali dengan Syafi'iyah. Boleh nggak nyampe 20% mungkin, atau bahkan paling 10% mungkin yang beda dari mazhab Syafi'i. Jadi ketika kita komparasikan, kemudian nanti dikasihkan metode istihadnya, nanti akan lebih enak karena ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya nanti akan ngambang. Barangkali seperti itu. Nah, barangkali kalau ada keluarga yang hendak mengirimkan santrinya ke sini ya silakan, ahlan wa sahlan. Kami sangat senang. Ketika tidak mampu karena yatim atau karena keluarganya itu nggak punya dana, ya silahkan ke sini, nanti kita yang mikir lah. Kita yang mikirin dananya bagaimana. Wallahu a'lam, silahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada inbox pertanyaan juga tentang program pesantrennya itu berapa tahun bila masuk Pesantren, dari yang paling awal sampai akhir. kalau mau dari SMP ya 6 tahun, kan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun kan, jadi 6 tahun. Kalau mau dari SD ya silakan, tapi SD-nya saya titipkan di SD negeri. Kalau di pesantren SMP, SMA langsung semua di pesantren. Kita urus sendiri. Kalau SD karena kita nggak punya, belum ada SDM yang SD, silahkan SD-nya nanti kita taruh di SD yang dekat pondok, SD-nya, tapi paginya, malamnya, sorenya kita gemblang di pondok, terutama di Al-Qur'annya. Untuk SD itu yang kita utamakan Al-Qur'an, fikih, akidah, sama bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu aja kalau untuk SD. Kalau SMP lebih banyak lah. Tapi kalau SD nggak banyak-banyak. Terutama Al-Qur'an, fikih, akidah, bahasa Arab, bahasa Inggris, sama apa tadi? Ya itu aja. Jadi nggak banyak untuk SD. Hadis paling. Wallahu a'lam. Untuk sekarang ini santrinya ada berapa Ustadz? Saya sekarang ini kita masih rintisan, masih sedikit, baru 11 orang. Ada yang SMP itu ada berapa? Yang SMA 2 orang, nah selebihnya SMP. Ya, ya. Dari cara Ini pertanyaan lanjutan inbox ini, apakah itu pesantrennya itu sebagai pengganti SMP dan SMA begitu Ustaz? Tidak perlu ikut sekolah SMP SMA tuh sudah dapat diakui, ijazah karena setara kita sudah SMA diakui. gitu. Sudah diakui. Hanya untuk menenangkan orang tua, kita tetap akan membuat program kejar paket. Meskipun sebenarnya tanpa kejar paket pun ijazah kita, rapot kita itu diakui gitu. Bisa lanjut ke tempat lain, itu udah kayak SMP SMA, sudah diakui gitu. Toh juga ilmu yang ada di SMP kita ajarkan juga di sini. Setiap hari Selasa dari insya Allah dari jam 9 sampai jam 11 itu ada guru khusus yang akan mengajarkan semua ilmu-ilmu yang diwajibkan di SMP gitu. Hanya untuk lebih menenangkan orang tua lagi, kita berikan, rencananya akan kita kejar paketkan seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Terus apabila SMA itu juga artinya kompatibel untuk melanjutkan sekolah di Timur Tengah, Ustaz? Rencana saya memang tahun depan atau ya mudah-mudahan tahun depan lah. Itu memang ijazah dari Al-Muflihun ini bisa kelak diakui oleh Al-Azhar. Memang kita targetnya ke sana sebenarnya. Target kita ke sana. Karena itu merupakan sumber ilmu pengetahuan, dan kebetulan dulu saya punya pengalaman di
di Kairo, pengalaman di kedutaan, dan dulu yang menguruskan penyetaraan ijazah di Indonesia itu ya termasuk timnya saya kebetulan yang karena saya di kedutaan itu bagian pendidikan, bantu di pendidikan, dan ya sedikit banyak tahulah pengalaman bagaimana cara untuk menyetarakan ijazah dari pondok pesantren ke Al-Azhar, dan itu sebenarnya tidak butuh waktu lama. Syarat-syaratnya juga secara umum kita sudah terpenuhi sebenarnya. Mudah-mudahan ya tahun depan atau tahun depannya lagi lah, maksimal 2 tahun lah, itu sudah bisa disetarakan di Al-Azhar. Memang target kita memang sana, mohon doanya. Dan kita memang targetnya ya memang kaderisasi ulama, karena memang jarang atau istilahnya apa ya? Ya kita tuh lagi krisis ulama lah sederhananya gitu. Makanya kemampuan saya di situ, ya saya ingin ke situ gitu. Makanya kalau ada orang yang ke Al-Muflin kok ingin jadi dokter, kayaknya nggak bisa gitu. Langsung dari awal saya katakan mohon maaf nggak bisa gitu, karena memang tidak ke sana gitu arahnya. Kalau mau jadi saintis ya silahkan ke Trend Science sama Gus Pur gitu. Tapi kalau ingin jadi ulama silahkan ke Al-Muflihun. Meskipun nanti ijazahnya juga andai pun nanti selesai ke Al-Muflihun, nanti ingin masuk ke dokteran kemana juga bisa, ya bisa. Cuman kan nggak maksimal jadinya, kasihan aja gitu. Kasihan gitu. Karena nggak mapan gitu. Mending langsung ke pondok pesantren Trend Science yang memang dari awal disetting untuk ke sana gitu. Kalau saya settingnya memang untuk jadi kaderisasi ulama. Ya alhamdulillah dari awal juga didukung oleh Ketua BDM Temanggung Bapak Kiai Asy'ari ketika pengajuan perizinan ke Kemenak itu dikawal dari awal sampai akhirnya beliau. Dan yang nungguin di pesantren juga ketika saya di Kairo, yang sering nungguin juga Ketua pimpinan cabang Muhammadiyah di sini. Itu yang sering nungguin di pesantren. Luar biasa beliaunya juga alhamdulillah. Yang pengurusnya juga Muhammadiyah semua. Meskipun atas nama yayasan, karena yayasan Al-Muflihun kan, tetapi penggeraknya semua Muhammadiyah. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, langsung saja. Silahkan, daripada Jabri terus ya. Ustaz, ini Silahkan. untuk yang pondok kami tadi tertarik untuk yang SD minimal itu kelas berapa, terus untuk yang masalah pembiayaan itu gimana Ustaz? Terus kalau ini saya kan inginnya apa yang diharapkan tadi seperti Ustaz itu ingin anak pertama, anak kedua ingin jadi ulama begitu, ingin ke Kairo begitu Ustaz. Gimana Ustaz? Kalau SD itu yang ada di sini kelas 4 SD ada. Oh iya. SD ada yang di sini. Ya. Artinya dia sudah bisa nyuci sendiri, itu sudah bisa dia. Ada laundry sih sebenarnya. Jadi ada gampang, nggak nyucinya nggak manual kan, laundry kan tinggal dimasukkan. Ada laundrynya, jadi kalau tempat tidur juga kita pakai ranjang, jadi tidak tidur di lantai, ada selimut juga. Semuanya itu secara umum ya kalau untuk orang yang aslinya itu hanya 550.000 saja. Itu untuk makan. Jadi itu untuk saya kembalikan ke anak. 550.000 itu untuk makan. Nggak ada apa saya itu uang yang lain-lain, uang gedung lah, uang pendaftaran lah, apa itu nggak ada. Hanya 550.000 untuk uang makan kita kembalikan. Itu pun sekiranya dia nggak mampu dalam artian ya nggak punya duit, miskin apa ya silahkan aja. Itu semua nanti kita yang nanggung, yang kita nyariin inilah kanan kiri lah, mudah-mudahan dengan ada jambu yang kita tanam dan sebagainya itu mudah-mudahan Allah berikan kemudahan seperti itu. Untuk terkait dengan lain-lainnya, kasur kita kasih gratis, ada kasur, ada lemari gratis. Ya kalau selimut ya lebih baik dibawakan karena di sini dingin. Ini makanya saya pakai jaket nih kan, pakai sal nih, kayak jaket karena di sini dingin. Kalau ke sini ya jangan kaget karena tempatnya sangat terpencil, bukan terpencil, sangat terpencil. Tinggi. Di atas saya masih ada 2 desa lagi, setelah itu udah hutan. Jadi, tapi alhamdulillah santri kok kerasan gitu, yang di Jakarta itu malah kalau wali santrinya di sini nginepnya bisa 4 hari. Itu nggak mau pulang. Ini ada lagi yang wali santri baru dari Jakarta juga barusan datang, kemarin datang, masih di sini juga, menginap lagi 2 malam kayaknya, atau 3 malam. Jadi rata-rata kerasan gitu. Ada yang santri kan 4 yang di Jakarta itu, kemudian dari Blora, kemudian dari mana sini itu Wonosobo dan sebagainya.
Nah, itu alhamdulillah mereka pada kerasan senang meskipun di kampung banget. Ya karena kita tidak monoton di kelas saja belajar. Kadang kita ajak ke ladang, main metik jambu, metik sayur, apa sambil santai, sambil belajar kan belajar di alam terbuka gitu. Jadi fresh gitu. Meskipun ya kalau yang ini kadang di kelas, di meja ada dua, ada meja yang tinggi, ada meja yang pendek kan. Jadi karena kalau yang pendek bisa untuk tahfidz, kalau meja yang tinggi yang untuk yang ada kursinya biasanya untuk ngasih kitab. Seperti itu. Intinya kalau SD ya silakan saja. Andai kata mau dibawa ke sini ya silakan. Tapi mohon maaf sementara untuk putra saja. Yang putri belum ada tempat. Iya. Hmm. Itu di alamat lengkapnya di Baik. mana, Ustaz? Alamat Di lengkapnya. Desa Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Iya. Nanti kalau daftar misalnya langsung ke nomor admin apa ke nomornya Ustadz apa gimana? Ya kalau ke saya juga nggak apa-apa. Ada nomor lain sebenarnya, tapi untuk ini ke saya dulu nggak apa-apa. Nanti saya sambungkan. Ya, oke Ustadz. Terima kasih infonya Ustadz. Ya, sama-sama. Itu di Facebook saya sering saya share informasi terkait pondok. Jadi ada mereka lagi ngapain biar ada pertanggungjawaban lah. Mudah-mudahan itu bagian dari pertanggungjawaban itu kan. Mereka ngasih ngaji jurumiyah, mereka lagi ngasih apa namanya tasrifan. Kadang saya videoin, kadang saya share informasinya. Tadi pagi mereka ke ladang juga saya fotoin, saya share di Facebook biar informasinya terbuka. Oh iya, nama Facebook Ustadz itu sesuai dengan nama Ustadz ya? Wahyudi Abdurrahim, iya. Cuman nanti like saja, follow, like aja karena udah full, sudah 5.000, iya. Bahkan yang ngantri itu sudah di atas 1.000 lebih, cuman udah nggak bisa masuk karena udah batasnya cuma 5.000. Oke Ustadz. Ya kalau bisa nanti insya Allah putra saya ini minat satu Ustadz. Tapi masih kelas 1. Iya, khair insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan. Ya. Ahlan wa sahlan, mudah-mudahan saya juga bisa amanah. Siap, amin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu, Mas Mbak atas ini pertanyaan-pertanyaannya. Ya, barangkali Bapak Ibu atau Mas Mbak yang ada di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, boleh juga nanti kapan-kapan kita beranjang sana main ke Pondok Pesantren Al Muflihun, menginap di sana. Saya kira itu tempat yang indah dan teduh dan sejuk ya, Ustaz. Iya, senang sekali. Mungkin Saya ajak ke ladang biasanya itu. Hari ini wali santri saya ajak ke ladang juga itu. Untuk oleh-oleh silahkan metik cabai petik sendiri. Kemudian labu siam silahkan petik sendiri. Ada labu labu madu silahkan petik sendiri. Ada singkong silahkan petik sendiri. Dapat lumayan. Biasanya kita bawa karung silahkan nanti buat oleh-oleh ke Jakarta. Jadi lebih asik karena petik sendiri kan. Kita bawain jambu 1 karung gitu. Iya, metik sendiri silahkan. Dan kita temenin sama santri-santri rame-rame gitu. Iya, asik gitu. Ya silakan saja, senang kita kalau kesini senang. Ya. Kita main-main ke ladang. Ya, silakan. Main ke ladang sambil camping, Ustaz ya. Iya. Makan jambu di sana. Tadi dapat dapat apa itu tadi itu? Pepaya udah matang tuh kita makan bareng-bareng. Baik Ustadz, mungkin sudah cukup untuk hari ini, malam ini. Sebelum ditutup, mungkin Ustadz mau memberikan closing statement terkait keutamaan ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Ini memang kalau Ghazali ini bab ilmunya sangat panjang ya. Saya ke depan saya akan pilih-pilih yang ya saya anggap penting-penting saja, terutama nanti yang terkait dengan tasawufnya, mungkin nanti yang terkait dengan ilmu ma'rifat dan sebagainya, yang terkait dengan al-qalb sesuai dengan yang saya tulis di buku HPT bab iman tadi. Ya ini sekarang untuk pendalaman ya. Nanti akan saya cek lagi yang di HPT bab iman itu. Nanti kita akan sesuaikan yang ada di sana biar melebar barangkali. Karena memang bab ilmu ini oleh Ghazali sangat luas sekali. Karena memang Al-Ghazali ini Masya Allah, saya luar biasa beliau. Umurnya itu 55 tahun tapi
ilmunya sangat-sangat luar biasa, sulit dijadikan tandingannya itu. Makanya julukannya kan Hujjatul Islam. Hujjah artinya apa ya? Orang yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa lah, yang dia itu posisi di depan gitu. Hujjatul Islam Al-Ghazali. Nah ini memang perlu kita bongkar-bongkar, dan kalau di Muhammadiyah sendiri memang terkait Ghazali, terkait dengan siapa ulama-ulama yang sebenarnya luar biasa, ini jarang kita bongkar-bongkar. Nah, ngajinya itu seringnya ke politik aja. Jadi ya nampaknya perlu sih sebenarnya kajian-kajian kitab seperti ini untuk kemudian kita eksplorasi lagi, karena memang pemikiran mereka sangat luar biasa. Baik, sebelum kita tutup mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirnahu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz atas sharing ilmunya malam ini tentang keutamaan ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi saya teringat kitab Ihya Ulumuddin itu menurut penjelasan yang saya terima waktu berkunjung ke Masjidil Aqsa, ditulis di Masjidil Aqsa 50%, yang 50% di Masjid Menara Putih ya di Damaskus. Di situ ada mihrabnya Imam Al-Ghazali di Masjidil Aqsa, di komplek Masjidil Aqsa, yang biasa dipakai oleh Imam Al-Ghazali untuk menulis. Baik, insya Allah berikutnya kita akan melakukan kajian lagi, talaki kitab Ahlul Haq wa Sunnah pada 2 pekan lagi. Insya Allah semoga diberi kelancaran dan keistiqomahan dalam menimba ilmu dari guru kita Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Akhirul kalam, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan pantun, waqad yurjali jurhis sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Masih ada harapan sembuh apabila pedang melukai tubuh. Kemana obat hendak dicari apabila lidah lukai hati. Apabila ada salah-salah kata dari kami yang bertugas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.